Apa sih perbedaan antara sukuk yang konvensional ya, yang original tadi ya, yang original dan green sukuk ya. Itu perlu pendanaan tentunya. Makanya muncullah instrumen green ini yang merupakan instrumen pendanaan. Kalau sukuk dan obligasi itu tetap perbedaan utamanya itu memang ada di underlying aset. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk menyelamatkan lingkungan tempat kita tinggal ini ya. Nah, dengan green sukuk ini harusnya kita ini memiliki alat ya atau instrumen untuk kita bisa sama-sama menyelamatkan lingkungan sekaligus menumbuhkan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomis, kita berjumpa kembali dalam program Literasi dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, yaitu FITS, Finding Economic Expert, Discovering Insight. Perkenalkan, saya dengan Dina Diana, mewakili Komisariat IAEI dari Tazkiyah University. Adapun narasumber kita hari ini yang luar biasa, yaitu Ibu Tika Almudina PhD, yang merupakan Sekretaris 6 IAEI Indonesia dan Kepala Prodi Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Apa kabar Bu Tika? Sehat? Sehat. Apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak. Makasih udah jauh-jauh nih. Maaf ya, maaf ya. Iya nggak apa-apa ya, sambil main ya. Ya alhamdulillah pada episode hari ini ya kita ngobrol santai ya, yang bermanfaat pastinya ya, penuh dengan ilmu terkait dengan green sukuk ya versus krisis iklim ya. Apakah solusi atau hanya gimmick? Wah, seru nih ya. Oh ya, itu ada gimmick segala nih. Nah, seperti kita ketahui ya, ketika krisis iklim global ini kan udah semakin parah ya sampai saat ini, ya, sehingga akhirnya mendorong hadirnya green sukuk ya, sebagai instrumen pembiayaan ya untuk proyek berkelanjutan saat ini. Nah, namun di tengah upaya investasi hijau, eksploitasi sumber daya alam ya, kemudian ketergantungan terhadap energi fosil itu masih terus berlanjut ya. Nah, sepertinya perlu ini ya, perlu transparansi dan implementasi ya. Apakah green sukuk ini memiliki dampak yang nyata untuk solusi ya, solusi dari kondisi krisis iklim global ini nih ya. Jadi bukan hanya sekedar wacana gitu. Nah, dengan berbagai tantangan yang ada ini, mampukah green sukuk ini menjadi solusi ya bagi krisis iklim atau hanya utopia gitu ya, utopia atau tadi gimmick ya yang sulit untuk dicapai ya. Nah mungkin itu sekilas terkait dengan topik kita pada episode hari ini. Nah mungkin kita lanjut langsung kepada diskusi ya Bu Tika ya. Sebelum masuk kepada yang lebih dalam gitu ya, mungkin kita perlu tahu dulu nih apa sih perbedaan antara sukuk yang konvensional ya, yang original tadi ya, yang original dan green sukuk nih. Ya, serta mengapa sih green sukuk ini dianggap sebagai instrumen keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan? Mungkin bisa Ibu memberikan insight tentang. Ya, terima kasih Mbak Dina ya. Sebelumnya saya pikir memang topik ini sangat relevan, terutama buat anak muda dan situasi kita saat ini ya. Karena tadi juga Mbak Dina sudah bilang kalau lingkungan kita sekarang ini makin mengkhawatirkan. Kayaknya cuaca udah sulit diprediksi sekarang ya Mbak ya. Ya. Saya harus pakai payung terus nih, siap-siap terus ya, nggak tahu hari ini hujan atau enggak. Kalau dulu kita bisa perkirakan yang ber itu sebenarnya itu musimnya hujan. Cuman sekarang kayaknya kondisi sudah makin pancaroba juga ya. Sudah berubah. Betul, sudah berubah. Jadi banyak sekali inisiatif-inisiatif pemerintah dan juga secara global sebenarnya bagaimana caranya untuk mengatasi krisis iklim ini. Betul. Nah, salah satunya itu perlu pendanaan tentunya. Makanya muncullah instrumen green ini yang merupakan instrumen pendanaan, baik itu bond green atau sukuk ya, green sukuk gitu ya, atau green bond. Nah, jadi sebenarnya sukuk ini supporting itu di pendanaan untuk pelestarian ya, proyek-proyek yang berbasis lingkungan hijau gitu. Nah, mungkin sebelum ke
sukuk green sukuk dan sukuk yang biasa, saya pengen sekali lagi untuk menyampaikan ya perbedaan antara sukuk dan obligasi. Betul. Jadi kalau sukuk dan obligasi itu letak perbedaan utamanya itu memang ada di underlying aset. Betul. Karena kalau sukuk itu terminologinya definisinya adalah certificate of equal value representing undivided shares of the ownerships of underlying asset gitu. Jadi bukannya hutang di sini, tapi bagian dari penyertaan kepemilikan atas underlying aset tertentu. Nah, ini yang nanti akhirnya jadi perbedaan nih. Underlying asetnya apa? Kalau underlying asetnya biasa ya untuk pembangunan, untuk kebutuhan pabrik misalnya gitu, atau untuk kebutuhan perusahaan yang lain, maka ini masuklah menjadi sukuk biasa. Tapi kalau yang asetnya yang kita tujuan dari pendanaan ini digunakan untuk aset-aset berbasis lingkungan ya, atau tujuan lain berbasis lingkungan, maka ini bisa jatuh ke dalam definisi dari green sukuk. Jadi yang membedakan ini adalah underlying asetnya kembalinya. Nah, dengan underlying aset yang memang proyek-proyek berbasis lingkungan, kita harapkan dia memiliki dampak terhadap pengurangan emisi gas karbon. Jadi saat ini memang parameternya adalah mengurangi emisi gas karbon ya. Nanti asetnya itu bervariasi. Mungkin nanti kita bisa diskusi terus ya bersama ya di jenis aset yang bisa digunakan sebagai underlying aset green sukuk ini. Baik, yang tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan perbedaan antara sukuk yang biasa ya dan green sukuk. Jadi yang beda itu proyeknya adalah asetnya, di mana kalau green sukuk maka itu adalah untuk proyek yang berbasis lingkungan gitu ya. Nah, berikutnya sebenarnya apakah dengan tren peningkatan suhu global ini ya dan bencana alam ekstrim gitu ya, itu mempengaruhi kebijakan ekonomi gak sih dan keuangan ya, dan berapa besar instrumen keuangan gitu ya, salah satunya green sukuk ini bisa menjadi salah satu upaya pemerintah ya dalam melakukan mitigasi atas perubahan iklim ini. Iya, baik. Jadi memang kan kita bilang tadi sudah kita sampaikan, kita bahas bahwa ini usaha global ya bersama yang melalui misalnya Paris Agreement yang dasar di awal ya, bagaimana komitmen dari negara-negara ini untuk mengatasi krisis iklim ini. Nah, berbuah dari sana akhirnya ada banyak inisiatif nih, baik itu instrumen maupun goals ya yang kita kenal dengan SDGs, dan akhirnya dilekatkan tuh goals tersebut ke goals yang lebih retail, misalnya ke perusahaan sekarang tuh harus buat sustainability report ya, yang menunjukkan bagaimana kontribusinya terhadap lingkungan gitu ya, seberapa besar perannya mereka gitu, dan dinilai ya sustainability report ini. Jadi saya rasa kalau bagaimana pemerintah memandang, kayaknya sudah urgent ini ya dipandang, karena diminta untuk semua orang berpartisipasi. Nah, selain dari itu muncul ini nih kebutuhan pendanaan untuk aset-aset yang ramah lingkungan. Makanya timbul pendanaan sukuk atau green bond gitu ya untuk memenuhi kebutuhan akan aset-aset yang berbasis lingkungan gitu ya. Tentunya memang bervariasi ini kayak gimana ya. Nanti ada model perhitungannya sendiri. Tapi kalau kita bicara bagaimana support pemerintah dan awareness gitu ya dari masyarakat, saya pikir sekarang kayaknya sudah sangat masif. Ya kan Mbak ya. Oh, kita mulai dari plastik ya, mengurangi plastik. Lebih aware ya. Masuk juga masyarakat ya. Iya. Masyarakat itu sampai ke tingkat kecil mungkin udah mulai tuh yang melakukan recycling ya. Betul, recycling, sampah juga akhirnya dibagi gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ngebuangnya kayaknya belum kayaknya perlu literasi lagi. Karena saya juga bingung kan, ini kategorinya sampah yang mana ya? Maksudnya recycle kah, yang berbahaya atau gimana? Tapi awareness itu sudah mulai ada kan. Dan bentuknya juga macam-macam ya Mbak. Iya.
sedotan Iya. sekarang yang yang udah pakai iya tumbler ya kita kayak kalau makan situ di sini udah nggak udah udah pakai pakai tumbler itu ya juga ya. iya nggak kita udah ya dikurangin Yang plastik ya. iya yang plastik itu dikurangin jadi awarenessnya harusnya sudah mulai ada. Nah, harusnya emang sinergi sih menurut saya Mbak. Gimana caranya supaya dari masyarakat memang budaya untuk hijau itu sudah mulai timbul gitu dan juga disupport dari inisiatif-inisiatif yang lebih besar dari pemerintah ya. Kalau kita lihat kayak solar panel kan sebenarnya di daerah-daerah udah banyak ya udah mulai ya individu yang menggunakan solar panel di daerah karena dengan menggunakan listrik mereka pakai cahaya matahari, mobil listrik gitu sekarang ya itu kan bagian dari usaha pelestarian. jadi usaha bersama lah ya Usaha antara bersama. masyarakat, pemerintah ya dan negara lah terkait dengan pijakannya ya yang memang mendukung hal itu gitu ya. Ini kan tempat kita tinggal sama-sama ya Mbak. Jadi tanggung jawab sama-sama juga sebetulnya ya. Termasuk mungkin selain awareness juga literasinya juga terus ya Literasi, betul, ditingkatkan ya betul. terkait dengan lingkungan ini ya isu-isu lingkungan. Nah, baik kemudian kita masuk kepada ini ya mengerucut ke proyek-proyeknya nih kira-kira proyek apa saja sih yang bisa didanai nih melalui Green Sugo karena kan mungkin yang menjadi investor tuh pasti masyarakat juga kan. Nah masyarakat kalau sudah tadi awareness-nya terbangun pasti mereka juga ketika pemerintah mengeluarkan sukuk nih Green Sukuk atau corporate mengeluarkan Green Sukuk pasti itu akan disambut dengan baik tuh oleh masyarakat. Nah proyek-proyek apa saja nih yang efektif gitu ya memberikan dampak nyata juga terhadap lingkungan dan ekonomi. Itu memang mungkin dari histori ya yang sudah pernah dibiayai oleh Green Sup ini ya atau mungkin nanti kedepannya ya seperti apa. Oke Mbak. Jadi mungkin sebelumnya saya ke konsep besarnya dulu ya bahwa pada saat dibentuk usaha ini memang dari sisi aset itu ada pembagian kalau nggak salah Cicero, UNDP itu ya sama-sama di bond agreement gitu itu membagi nih jenis-jenis aset ya maksud saya green bond ya framework ya green bond framework itu membagi aset itu menjadi tiga jenis ya tiga kategori. Yang pertama itu project-project dark green. Jadi itu yang memberikan efek yang paling besar itu 100% memang kontribusinya untuk keberlanjutan. Nah, yang kedua itu transmisi ya jenisnya untuk keberlanjutan. Tapi memang teknologinya mungkin masih mix antara yang konvensional dengan yang berbasis green tadi. Jadi kategorinya termasuk medium. Nah, yang ketiga itu light green. Light green itu yang memang mungkin tidak persis ya upaya transmisi atau basisnya adalah green, tapi bisa mengurangi efek negatif dari pencemaran lingkungan gitu. Nah, contoh-contohnya misalnya kalau yang dark green itu misalnya pembangunan solar panel, energi terbarukan, mobil listrik kayak gitu ya itu masuk ke dalam situ irigasi pokoknya memang basisnya lingkungan. Nah yang kedua yang medium nih yang di tengah-tengah. Jadi misalnya hybrid yang masih menggunakan hybrid ya ada listriknya tapi juga ada fuelnya gitu ya. Jadi modelnya adalah hybrid. Nah yang ketiga itu yang tidak langsung menyebarkan. Jadi misalnya dia bukan basisnya teknologi dari energi terbarukan, tapi memang memiliki dampak gitu untuk mengurangi CO2. Misalnya kayak pembangunan jalan tol tuh. Akhirnya kita pembangunan jalan tol dikategorikan juga sebagai aset light green. Karena kan pada dasarnya dia mengurangi jam penggunaan dari kendaraan gitu ya. Jadi lebih pendek gitu. Jadi asap dari CO2 semakin kurang gitu. Jadi mengurangi juga meskipun pada dasarnya mungkin gak ada hubungannya ya jalan gitu dengan yang energi terbarukan jenisnya. Jadi dibaginya berdasarkan itu. Nah, yang pemerintah lakukan
itu ketika ingin menerbitkan sukuk dia ada earmarks sebelumnya. Jadi dari BKF, Kementerian Keuangan itu Bappenas itu mereka sudah punya list project-project apa saja yang akan dibangun di tahun berikutnya dan dikategorikan tuh yang mana yang memang punya basis lingkungan atau punya dampak tadi terhadap mengurangi CO2. Nah itu ditandain. Oh misalnya mau bangun jembatan. Gitu. Misalnya kalau kita itu pengelolaan sampah itu di daerah Yogyakarta misalnya, nah itu bisa masuk ke dark green. Gitu. Terus kalau project panel surya misalnya ada di Selayar gitu, nah itu juga bisa masuk dark green. Tapi yang lain-lain misalnya kereta rel listrik, nah karena tidak menggunakan betul benar, dan itu bisa masuk ke dark green. Tapi yang lain-lain bisa masuk ke dalam kategori medium green atau menggunakan light green ya. Jadi kalau diibaratkan sekarang tuh kan salah satunya ya aset yang digunakan tuh penyediaan kendaraan transportasi umum listrik tuh di kita kan Jakarta itu ada Transjakarta yang pakai apa namanya listrik gitu jadinya. Nah itu kalau dihitung ada salah satu penelitian yang pernah saya baca, itu mereka bisa dikategorikan mengurangi dampak dari 2 juta mobil yang ada gitu penggunaannya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan signifikan ya cukup besar juga sebetulnya. Apalagi di negara kita yang polusinya tuh wah gitu ya, luar biasa. Makanya memang inisiatif-inisiatif ini memang sangat perlu. Jadi balik lagi tadi ya dilihat tuh berdasarkan kategori dari asetnya. Dan sekarang cukup banyak ya proyek-proyek yang memang sudah dibiayai gitu kan dari pemerintah tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Kita masuk juga sektor-sektor mana nih ya yang memang berdampak nyata ya terhadap Betul. lingkungan. Mungkin saya tambahin dikit ya Mbak Dina ya. Jadi memang biasanya proyek-proyek yang banyak dikeluarkan itu adalah dari Kementerian PUPR, KLHK gitu ya. Yang memang kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, lingkungan gitu. Jadi nanti dari sana baru mungkin nanti ada kementerian yang lain ya, ternyata mayoritas dari situ pembangunan jalan tol gitu juga yang dihitung ya. Nah ini nanti proyek-proyek inilah yang dikemas dan dibiayai dengan green sukuk ini ya. Jadi sebenarnya semua bisa berpartisipasi ya. Atau di semua kementerian juga kalau ada proyek pasti nanti dikaitkan tadi dengan sustainable ekonomi ya. Oke baik. Mengenai tadi ini net zero emission gitu ya, itu kan bagian dari target pemerintah ya yang ingin dicapai ya. Dan tentunya pemerintah ini kemarin terakhir ya saya cek gitu ya di 2022 nih. Jadi pemerintah itu punya target pengurangan emisi sampai 32% di tahun 2030 ya. Ini dari Kementerian ekonomi ya, Kementerian Perekonomian. Nah, pastinya ini kan sangat jadi kewajiban lah untuk dari kita semua nih, termasuk kementerian, pemerintah ya, dan juga masyarakat. Nah, kemudian dari green sukuk ini sendiri sebagai instrumen gitu ya. Bagaimana integrasi tadi ya dengan target net zero emission tadi yang mungkin tadi sudah disebutkan di awal juga gitu ya. Bagaimana cerita antara green sukuk dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan ya oleh kementerian di Indonesia. Iya Mbak. Jadi memang green sukuk ini kan fungsinya sebagai pembiayaan ya, instrumen untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut. Tentunya di luar dari green sukuk pasti ada banyak sekali inisiatif dari pemerintah ya untuk ini. Makanya saya pikir memang arahnya sekarang untuk pembangunan karena kita juga mengikut dengan SDGs ya sama-sama menyepakati, maka banyak arah-arah yang digunakan untuk mencapai hal tersebut. Nah, memang pembiayaan ini juga bervariasi ya. Bedanya antara green sukuk dengan sukuk yang lain atau obligasi adalah green sukuk memang khusus diperuntukkan untuk proyek-proyek berbasis green tadi. Nah, dan saya pikir sekarang sudah cukup reguler itu diterbitkan oleh pemerintah ya.
jumlah sukuk yang diterbitkan dengan basis green ini. Bahkan juga ada yang global gitu ya. Jadi komitmen ke arah sana juga semakin besar. Memang diperlukan sinergi tentunya antara kementerian-kementerian juga dengan Kementerian Keuangan. Tentunya karena Kementerian Keuangan prosesnya ini menerbitkan sukuk berdasarkan underlying underlying project yang diberikan oleh kementerian yang lain. Ya. Jadi semakin banyak rencana-rencana pemerintah yang memang atau kementerian lain yang basisnya project green, maka kebutuhan pendanaan semakin besar kan, maka Kementerian Keuangan merespon dengan menerbitkan sukuknya gitu. Jadi saya pikir tadi ya, kalau memang ini sudah menjadi target pemerintah, harusnya ini ada usaha besar sekali yang dilakukan untuk menuju ke arah sana. Dan kalau saya lihat selain dari pemerintah sendiri, itu tadi dari swasta ya, itu ada harapan besar pemerintah untuk juga bisa partisipasi ya. Makanya memang saya pikir perlu ya diberikan ya mungkin istilahnya insentif, tapi insentif kan beragam ya, bukan bisa pajak atau yang lainnya gitu ya, yang memang bisa mendukung mereka ya, mendorong mereka untuk juga punya preferensi ke arah ini ya, pengurangan gas emisi ini ya, dengan proyek-proyeknya. Dan di sustainability report itu sebetulnya cukup jelas ya, bagaimana kontribusinya terhadap lingkungan, kontribusinya terhadap sosial, kontribusinya juga terhadap ekonomi gitu kan, karena semuanya juga masuk ke situ. Jadi ini lagi-lagi merupakan PR bersama harusnya ya. Jadi kita punya tanggung jawab sama-sama ini, bagaimana caranya supaya target pemerintah ini bisa tercapai, lingkungan kita memang jadi lebih bersih gitu, lebih berkelanjutan gitu. Jadi mungkin ini yang perlu difikirkan ya, gimana caranya juga masyarakat tuh bisa berpartisipasi. Karena bagaimanapun juga kalau kita terbitkan sukuk, yang beli kan masyarakat juga gitu. Karena sampai saat ini memang green sukuk yang laris itu ya retail. Mungkin suku global iya laris, tapi kita tuh punya track record yang bagus gitu Mbak Dina ya, untuk suku retail. Jadi itu mungkin bedanya kita dengan negara-negara yang lain ya. Ini kita tuh dijadikan contoh. Wah, gimana kok Indonesia itu bisa green suku atau suku retailnya itu bisa laris gitu. Kalau habis ya penjara habis, taunya Lebih banyak, selalu oversubscribe gitu. Kenapa kok bisa begitu ya gitu. Nah, jadi kalau mudah-mudahan dengan masyarakat juga partisipasinya tinggi, terus oversubscribe-nya juga besar, yang menandakan bahwa ya ada demand ini ya gitu. Jadi sehingga ya supply-nya juga akan ditambah gitu, harapannya gitu. Ya mudah-mudahan ya Mbak ya. Iya, soalnya sinergitas ya antara masyarakat, pemerintah tentunya ya. Dan kita juga nih sebagai akan harus juga pastinya nih. Kita juga harus bersihkan ya. Gimana caranya kita bisa mungkin dengan event-event seperti ini kan bagus Kita kan punya narasi ya. Masyarakat yang mungkin jadi investor nih. Oh iya, jadi potensial investor gitu. Iya, potensial investor. Karena kalau green sukuk atau suku retail, suku retail yang lain itu memang 50%, plus sebagian besar itu investornya milenial ke bawah. Iya, betul. Iya, jadi lumayan bagus ya. Jadi agak masa depannya ini ya, berarti masyarakat muda kita ini aware ya, dan mau berkontribusi, mau belajar investasi juga. Gitu. Ini kan salah satu sinyal yang bagus ya untuk masa depan. Meskipun kalau dihitung-hitung ya 50%, tapi kontribusinya gak sebesar yang corporate ya. Corporate tahun 2002 ini. Jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan juga ya Mbak. Ya, jadi jangka waktunya juga kan kalau suku kan terlalu panjang, hanya 1-3 tahun. 2 tahun biasanya paling 2 tahun ya. 2-3 tahun kemudian akan mungkin bagi hasilnya juga kan relatif lebih fix juga ya, dan lebih tinggi ya dibanding kalau mereka investasi mungkin di lembaga keuangan seperti perbankan misalnya ya, seperti itu. Oke, baik. Dan mungkin kalau dilihat dari performa nominal yang sudah yang terbitkan oleh Indonesia cukup banyak juga kan ya, baik itu untuk yang di nasional, internasional maupun yang global. Jadi yang terkait dengan green sukuk
Iya. Kalau dari dibandingkan dengan lain mungkin itu kita termasuk yang besar juga ya? Iya, yang paling tinggi untuk kategori green sukuk. Jadi kebetulan saya alhamdulillah waktu itu dikasih kesempatan di 2019 itu sama-sama kita di UNDP dan Kementerian Keuangan itu kita melakukan feasibility studies nih Mbak. Apakah masyarakat ini punya ketertarikan untuk investasi di instrumen green. Jadi itu inisiatif Ibu Dwi ya, pada saat itu masih Bu Dwi Irianti yang mencoba, oke deh kita tutup tahun ini ya di bulan Oktober November itu kita tutup dengan launching dari Green Sukuk. Nah dari sana tuh kita lihat ternyata memang itu pertama kali memang literasi itu sangat diperlukan ya, evaluasi dari situ. Jadi kan pada banyak yang bertanya ini apa sih bedanya ya dengan instrumen yang lain gitu. Tapi saya melihat di tahun-tahun berikutnya penerbitannya jadi semakin banyak ya. Jadi 2019, 2000 dan sebelumnya di 2018 itu sukuk yang green sovereign tapi global ya. Nah, mulai dari situ tuh cukup banyak saya pikir sangat baik pertumbuhannya gitu sehingga saya tidak pasti totalnya sekarang itu berapa, tapi seingat saya tuh di tahun 2022 itu lebih dari 21,8 triliun ya sampai dengan 2022. Jadi jumlahnya sangat besar yang saya yakin sekarang pasti jumlahnya lebih besar lagi gitu dari situ. Nah itu kan luar biasa ya, ya. Dan kalau kita bandingkan dengan di luar negeri tadi seperti Mbak Rina tanyakan, memang kita ini termasuk yang paling banyak ini investornya dan juga penerbitannya, jumlah penerbitannya. Kalau di Malaysia itu sudah dimulai lebih dulu gitu. Tapi memang sifatnya green sukuk biasa dan mau mencoba green sukuk retail, tapi memang performanya nggak sebaik di Indonesia gitu. Jadi dianggap ini adalah contoh sukses gitu ya. Iya, contoh sukses untuk green sukuk. Green sukuk betul. Oke, Masya Allah. Nah mungkin yang terakhir mungkin ya terkait dengan tadi sudah sampaikan ya terkait dengan bagaimana kontribusi dari green sukuk ya terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan gitu ya. Nah berarti peluangnya masih cukup besar nih ya ke depannya gitu ya untuk bagaimana kita berkontribusi terhadap krisis iklim ya, kemudian menjadi instrumen yang mungkin diandalkan lah gitu ya green sukuk ini gitu. Jadi mudah-mudahan bisa berkembang terus nih. Kira-kira bagaimana nih peluang atau mungkin ada tantangannya juga ya gitu ya dalam pengembangan pertumbuhan green sukuk ini. Iya Mbak. Kita juga melihat ya bahwa dari sisi peluang besar, tapi tantangannya juga gede juga. Kalau dari sisi peluang, tentunya nomor satu ya, tentunya kita selalu bilang bahwa Indonesia punya masyarakat Muslim yang besar gitu, harusnya menjadi peluang gitu ya. Dan memang akan menjadi peluang ya. Memang bagaimana sekarang caranya kita bisa untuk memanfaatkan ini ya, dan usaha apa yang diperlukan. Itu nomor satu. Yang nomor dua memang kebutuhan pembiayaan untuk instrumen-instrumen energi terbarukan ya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ini memang meningkat tentunya. Jadi ini memberikan peluang yang besar sekali bagi kita untuk bisa kontribusi atau pemerintah untuk bisa menyediakan ya instrumen proyek-proyek berbasis ini. Yang ketiga kalau dari sisi peluang itu bahwa kita juga harus memanfaatkan momen sekarang ya. Adanya kesadaran investor yang makin lama makin naik. Nah ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi lifestyle itu sekarang sudah arahnya ke sana gitu. Jadi harusnya ini harus bisa cepat dimanfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan preferensi dari masyarakat, terutama untuk investasi. Nah, di sisi lain kita bicara tantangan ya. Tantangan yang pertama, sukuk ini adalah instrumen berbasis underlying asset, memiliki underlying asset. Satu sisi memang
ini menjadi keunggulan ya, baik itu secara syariah maupun secara security, keamanan, karena ada underlying asetnya di situ, tujuannya jelas gitu. Tapi di sisi lain akhirnya availability dari aset ini menjadi salah satu yang dinilai juga ya. betul yang dinilai dasar gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya asetnya maka ya Ya kan bisa. nggak bisa untuk menerbitkan sukuk gitu. Jadi memang harus dilihat ya apa namanya aset-aset yang ada ini harus diidentifikasi nih mana-mana aja yang bisa digunakan menjadi underlying aset sukuk. Nah ini yang kadang-kadang jadi dilema satu sisi ya dari kementerian tuh, wah kita harus cukup kan ya asetnya, Iya. harus gitu. Jadi ketersediaan aset ini menjadi salah satu tantangan, tapi ini juga pemicu harusnya ya. Nah yang kedua adalah literasi. Itu kita bicara selalu ya, selalu. Kayaknya di dunia syariah tuh ya pasti jadi. Masih soalnya kita masih rendah juga ya Betul. masyarakatnya kan. Iya kita muslim, tapi karena kita sudah terbiasa muslim dari kecil juga ya, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya baru gitu, misalnya ekonomi syariah ini kan masuknya juga dikenalnya baru, itu tidak merasa ada kebutuhan untuk itu gitu. Atau di masyarakat kita tuh kayak membedakan ya antara ibadah dengan muamalah gitu ya. Padahal kan itu harusnya satu kesatuan. Iya, apalagi muamalah yang melibatkan uang ya, transaksi ya, memang itu harus diatur dan pasti ada ketentuan secara syariahnya. Nah ini literasinya jadi PR ya, Mbak, PR kita ya. Itu PR kita semua bisa ya. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan literasi di masyarakat, jadi timbul budaya gitu ya, yang tidak hanya lifestyle tapi juga bukan pola konsumsi aja nih yang green, tapi pola investasi itu juga harus green juga. Nah, ini kan yang harus disampaikan ke teman-teman ya, ke mahasiswa ya, masyarakat umum gitu kan. Termasuk juga itu kan bagian dari investasi ya, investasi syariah, dan jangan sampai lah kita masuk ke investasi yang itu ya bodoh kayaknya. Nah ini udah jelas sih kalau dari sukuk ini udah pasti ada nilai asetnya, kemudian bagi hasilnya juga cukup tinggi kan gitu ya, aman ya, gitu. Itu kan pemerintah. Nah ini berkaitan dengan itu satu lagi jadi tantangannya, gimana nih swastanya gitu. Swasta. Karena kita nggak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Ini sektor swasta juga harus sama-sama berkolaborasi ya, bersinergi gitu. Gimana dukungan swasta itu juga cukup besar. Nah ini mungkin yang jadi isu juga ya, menggiatkan teman-teman yang ada di swasta supaya bisa menerbitkan instrumen ya yang berbasis green juga. Karena tadi mungkin ya di satu sisi melihat bahwa ketersediaan asetnya belum tentu sesuai nih dengan kategori green, makanya akhirnya tidak begitu banyak di sektor swasta. Tapi kan ini jadi tantangan ya, gimana artinya sektor swasta ini juga harusnya bisa kontribusi ini. Daerah-daerah kita belum punya loh sukuk daerahnya ya. Iya, rasanya tuh sayang sekali ya. Kenapa kok daerah-daerah belum bisa memanfaatkan instrumen sukuk? Karena sukuk ini memang mempercepat pembangunan, tujuannya kan salah satunya ya. Sehingga biasanya kalau jalan tol bangunnya tuh lama gitu, harus nunggu anggaran dulu separuh-separuh gitu. Dengan adanya sukuk kan pembangunan itu bisa dipercepat. Apapun itu ya. Nanti kemudian baru kita bisa jadi harusnya perekonomian tuh jadi lebih cepat tumbuh. Iya. Karena partisipasi dari masyarakat langsung. Partisipasi dari masyarakat. Dengan investasi ini kan. Dan artinya masyarakat harusnya akan lebih senang ya kalau dia kontribusi ke daerahnya, kan kelihatan. Ini bangunnya lewat sukuk ya ternyata gitu. Jadi yang bisa jadi peluang ini ke depannya ya untuk yang perda-perda di provinsi di Indonesia untuk bisa nih masuk ke sukuk. Iya, masuk instrumen ini seperti juga misalnya di Malaysia atau di negara-negara lain itu cukup banyak kuasai sovereign ya, sukuk yang basisnya adalah daerah-daerah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa sana ya, Mbak ya. Ya, ini mudah-mudahan perkembangannya terus meningkat nih untuk sukuk, karena untuk green sukuk ya terutama ya, karena tadi ternyata kontribusinya sudah cukup besar ya, dan juga sangat untuk pelestarian lingkungan ya, dan pembangunan berkelanjutan ini sangat dibutuhkan. Nah, banyak sekali ya insight yang kita dapatkan pada diskusi kita kali ini. Mungkin ada closing statement dari Ibu Tika, dipersilakan. Ya, makasih Mbak.
Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk menyelamatkan lingkungan tempat kita tinggal ini ya. Nah, dengan Green Sukuk ini harusnya kita ini memiliki alat ya atau instrumen untuk kita bisa sama-sama menyelamatkan lingkungan sekaligus menumbuhkan perekonomian. Iya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua ya untuk bisa bersama-sama ya berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan melalui Green Sukuk ini sehingga dunia semakin hijau dan kita semakin bahagia ya, semakin nyaman tinggal di sini. Ya, Untuk kita semua ya. terima kasih Bu. Nah, jadi semoga instrumen Green Sukuk ini dapat terus berkembang ya ke depannya dan menjadi solusi ya bagi krisis iklim dan mendukung kebijakan pemerintah ya net zero emission dan pembangunan berkelanjutan Indonesia maupun global. Ya, dan pastinya tadi catatan tadi bahwa ada dua ya dari sisi apa namanya green ekonominya dapat gitu ya. Kemudian keduanya dari sisi ekonominya juga ikut berkembang gitu ya. Oke, terima kasih banyak Brika atas waktu dan kesempatan ya berbagi ilmu dengan kami ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih juga atas perhatian dari Sobat Ekonomis ya, dan nantikan episode fix berikutnya dari IAEI Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.